Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semangat, semangat. Yes. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat, luar biasa. Semangat, semangat. Yes. Alhamdulillah masih tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar di sekolah yang kita cintai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Baim, silakan Baim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbal alamin. Selamat hari guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Baim, silahkan duduk kembali Baim. Ya. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat anak-anak? Masuk semua, berangkat semua. Alhamdulillah. Berarti anak-anakku rajin-rajin semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita nyanyi dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Semua berdiri. Mari kita membela yang benar. Majulah, majulah, menang. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kalian semuanya. Silakan duduk kembali. Mbak, anak-anak lihat di layar, di situ ada gambar apa anak-anak? Lampu apa? Lampu lalu lintas. Coba bayangkan kalian sedang jalan di jalan raya, kemudian bertemu dengan lampu lalu lintas. Kira-kira apa yang kalian lakukan saat melihat lampu lalu lintas itu? Kalau Ya. itu hati-hati, terus merah berhenti, Ya. hijau jalan. Oh iya, betul sekali ya Leon. Terima kasih, tepuk tangan buat Leon. Ya. Kalau melihat lampu hijau, kita harus jalan. Kalau lampu merah yang nyala, maka kita harus berhenti. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Kita memilih aksi berdasarkan kondisi. Kalau kondisinya lampunya merah yang menyala, maka aksi kita apa? Berhenti. Nah, itu kemarin kita sudah bahas tentang percabangan ya pada pembelajaran coding minggu yang lalu ya. Jadi kita memilih aksi berdasarkan kondisi tertentu. Jika lampu hijau menyala, maka jalan ya. Jika lampu merah yang menyala, maka berhenti. Kalau lampunya hijau, apa yang kalian lakukan tadi? Jalan. Apakah jalannya satu kali langkah terus berhenti? Tidak. Bagaimana? Jalan terus sampai ke tujuan. Ya, dalam bahasa pemrograman atau coding itu juga kita mengenal yang namanya looping. Ya, looping ini mengulang aksi sampai selesai atau mengulang suatu tindakan berkali-kali sampai tujuan tercapai. Ya, hari ini kita akan belajar nih tentang konsep logika perulangan. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti melalui pembelajaran ini kalian bisa memahami konsep tentang perulangan. Kemudian kalian nanti bisa mengaplikasikannya dalam aplikasi StretJR atau Stret Junior. Jadi nanti secara berkelompok nanti kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Ya, jadi garis besar pembelajaran hari ini yang pertama nanti kita belajar memahami konsep perulangan. Kemudian nanti Bu Dwi minta kalian membuat sebuah proyek
mini. Setelah itu mempresentasikannya ke depan. Oke. Tapi sebelum mulai pembelajaran biar tambah semangat dan lebih fokus, kita ice breaking dulu. Pakai tepuk nyamuk. Ya, kalau Bu Dwi bilang tepuk nyamuk, kalian tepuk 1 kali bilang hap. Gitu. Ya. Tepuk nyamuk. Nah, kalau Bu Dwi bilang tepuk angin, jangan tepuk sampai bersuara, tapi cukup begini saja, bilang hus gitu aja. Tepuk angin, hus. Tepuk nyamuk, 2 kali tepuk nyamuk, 2 kali tepuk angin, hus, hus. Tepuk nyamuk, tepuk angin, hus. 3 kali tepuk nyamuk, tepuk angin, hus, hus, hus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, tadi kalian sudah ice breaking dengan tepuk nyamuk. Ya, secara tidak langsung kalian sudah mengaplikasikan yang namanya perulangan atau dalam bahasa pemrograman namanya looping. Ya, Resi Sabrang, apa itu perulangan? Tahu? Tidak tahu. Perhatikan baik-baik ya. Perulangan ya adalah perintah yang digunakan untuk mengulang instruksi tertentu beberapa kali tanpa menulis ulang. Jadi instruksinya cuma 1 kali untuk beberapa aksi. Contoh perulangan atau looping itu secara tidak kita sadari itu banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita melangkah. Ya, saat kita melangkah saat baris berbaris. Yuk Adinata, kalau melangkah itu apakah kaki kanan terus? Tidak ya. Setelah kaki kanan diiringi kaki kiri. Setelah kaki kiri terus kanan. Setelah kanan kiri lagi secara berulang-ulang. Saya minta 1 anak untuk maju ke depan. Adinata, yuk maju. Ini. Ya. Sesuai dengan perintah saya ya. Rumusnya, jika saya perintahkan jalan, maka jalan maju 1 langkah. Siap? Ya. Kalau Bu Dwi nanti bilang jalannya berkali-kali, kalian ya harus jalan berkali-kali. Gitu ya? Itu Adinata bisa dipahami? Bisa. Oke. Jalan. Lagi jalan. 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 Ya, stop. Ya, itu perintahnya. Jadi setiap Bu Dwi pengen Adinata itu melangkah 1 langkah, Bu Dwi harus memerintahkan jalan. 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 Dan terus memerintahkan seperti itu sampai ke tempat tujuan. Ya. Apakah perintah tersebut efektif? Terlalu panjang tidak? Terlalu panjang. Ya, dan tidak efektif. Karena nanti kalau misalnya kita pengen dia jalannya sampai 1000 langkah kaki maju, berarti kita harus membuat perintah 1000, gitu ya. Ya, coba bandingkan dengan rumus yang ini. Coba Adinata kembali berdiri lagi. Ya, dari belakang. Rumusnya masih sama. Ya, kalau saya bilang jalan berarti berjalan 1 langkah maju. Tapi kalau saya bilang ulangi, berarti kamu tinggal mengulangi. Berapa kali ulangan? Ya. Supaya perintahnya 2 kali jalan. 1, 2, stop. Berapa kali saya memerintahkan? 2 kali. Saya instruksinya apakah berulang-ulang? Tidak. Cukup saya menginstruksikan 1 kali dan dia langsung berjalan 2 langkah. Ya. Dengan perintah perulangan tersebut, maka perintah ini lebih singkat dan lebih efektif. Jadi perintah yang saya lakukan ini namanya looping. Namanya apa? Looping atau perulangan. Kemudian fungsi looping itu sendiri untuk apa sih? Ya, yang pertama, fungsi looping untuk mengulang perintah secara otomatis. Looping digunakan untuk mengulang instruksi atau perintah berulang kali tanpa perlu menulis ulang kodenya. Gitu ya. Jadi yang kedua fungsinya bisa menghemat waktu dan bisa menghemat
baris kode nanti kalau dalam coding ya. Dan juga bisa menangani tugas yang terus berulang ya. Jadi sehingga bisa menjalankan program secara efisien. Dalam bahasa pemrograman, dalam pembuatan game animasi itu juga sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu capek membuat kode yang begitu banyak. Kita tinggal membuat kode looping saja. Gitu. Sehingga nanti dia akan jalan otomatis gitu. Oke. Nih, jenis-jenis perulangan. Ya, yang pertama pengulangan manual, yaitu ulangi beberapa kali. Nanti dalam program Stretch Junior, nanti kita akan coba aplikasikan di aplikasi program Stretch Junior. Ya, blok ulangi itu berwarna orange seperti ini. Ini namanya repeat block. Ya, fungsinya untuk mengulang satu atau beberapa perintah. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengulang satu beberapa dengan tentunya mengulang maju 10 langkah. Jadi nanti otomatis dia akan berjalan maju 10 langkah. Yang kedua, jenis perulangan yang kedua, ada pengulangan tak terbatas atau loop tanpa akhir, ya. Biasanya warnanya merah ini, ya, blok ulangi selamanya, namanya repeat forever block, yaitu mengulang perintah terus menerus tanpa henti selama program masih berjalan. Jadi kalau pengen dia jalan terus menerus, maka nanti gunakan blok repeat forever ini. Jadi dia akan jalan terus menerus, ya, sampai program itu belum ditutup, ya dia akan jalan terus. Sekarang kita uji cobakan, kita praktekkan pada program Stretch JR atau Stretch Junior. Sekarang coba semuanya buka program Stretch Junior yang ada di komputer kalian. Saya bukakan Stretch Junior. Kalau sudah dibuka seperti ini, ya, tekan home ini. Kita mulai. Untuk memulai proyek, tekan tanda tambah ini. Ya, kita kenal dulu beberapa blok kode yang ada di layar itu. Untuk yang looping ada di sebelah sini. Nih, repeat. Untuk apa? Membuat efek looping atau perulangan. Misalnya kita ingin karakternya lompat 5 kali, berarti pakai repeat ini. Kita mulai dari yang green flag dulu, masukkan green flag dulu. Kita bikin sprite. Sprite itu karakter ini. Bergerak maju, pilih yang move right, maju ke kanan. Misalnya pengen maju 10 langkah, berarti diganti angkanya menjadi 10. Ya, di sebelah sini ada seperti tombol, ya, tombol angka, ganti 10. Coba kita klik green flag-nya, apa yang terjadi? Ya, dia akan melangkah berapa langkah? 10 langkah. Setelah melangkah, kira-kira mau diapakan? Mau balik lagi? Yuk, kita buat balik lagi atau belok, balik ke kiri, ya, ke kiri. Kita masukkan blok yang ini, move left, bergerak ke kiri. Mau bergerak ke kiri berapa langkah? 5 langkah, dipilih 5 langkah, coba. Ya, coba kita coba dulu. Green flag-nya diklik. Dia akan maju 10 langkah, kemudian balik berapa langkah? 5 langkah. Bisa? Kemudian kita coba masukkan tadi fungsi looping tadi, perulangan. Kita akan membuat dia balik atau mengulangi gerakan itu selama berapa kali? 2 kali? Berarti kita masukkan blok repeat. Ya, yang warna orange ini kalian klik, masukkan blok repeat ini. Kalau mau 4 langkah, 4 kali, mengulangi sebanyak 4 kali, berarti ini diklik 4 kali. Sekarang yang forever, pilih yang forever. Kalau forever ini yang warna merah. Semua diklik yang warna merah, blok warna merah. Sudah? Untuk membuat dia jalan selamanya, ya, tidak hanya 2 kali atau 3 kali, tapi selamanya dia jalan terus. Kita pilih yang ini, blok
forever ini. Sampai sini? Paham anak-anak? Paham. Sekarang Bu Dwi akan berikan LKPD untuk kalian. Kalian kerjakan buat sebuah proyek kecil atau mini proyek. Membuat sebuah animasi seperti itu, ya. Tapi lain dari yang tadi, boleh kamu tambahi dengan melompat, terus berbalik arah, mengucapkan kata apapun, atau menambah sprite juga bisa. Satu kelompok 2-3 orang. Ini kelompoknya saya bagi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Zaki kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya. Kita bikin. Nah, terus ini mana LKPD-nya mana? Berapa langkah mundur, berapa langkah? Oke, waktu habis ya. Ya, silakan saatnya untuk presentasi. Ya, silakan maju. Kelompoknya Najla, silakan maju. Tadi kalian sudah menyelesaikan proyek, kemudian mengerjakan LKPD. Untuk looping tadi atau perulangan, apakah ada kesulitan cara membuatnya anak-anak? Tidak ada, semuanya bisa ya? Oke, baik. Sekarang ditutup dulu program stretch-nya. Saya berikan soal evaluasi untuk kalian. Kalian kerjakan. Ditutup programnya? Ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri soal evaluasinya ya. Tulis nama, jangan lupa. Ya, boleh dikumpulkan yang sudah. Ya. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan semua evaluasi. Belum Bu Dwi tutup, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa sih? Hari ini kita belajar looping atau konsep perulangan. Ada yang tahu apa itu looping? Nadine? Oh iya, betul sekali. Yaitu proses mengulang beberapa perintah dengan satu perintah. Ya, proses perulangannya ini bisa berkali-kali atau bisa selamanya. Ada berapa jenis tadi looping atau pengulangan? 2. 1 perulangan manual. Kalau perulangan manual kita bisa menggunakan apa tadi? Repeat block ya. Kalau pengen memberikan perintah berulang kali terus menerus selamanya menggunakan blok apa? Menggunakan blok apa? Forever, betul sekali. Ya. Ya, terima kasih. Jadi anak-anakku, dalam bahasa pemrograman, perintah looping ini sangat bermanfaat sekali. Ya, salah satu manfaatnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Manfaat dari looping atau perulangan ini. Manfaatnya untuk apa? Ya, Leon. Jadi kita itu kalau itu kita harus mengulanginya. Jadi nggak perlu kayak manual gitu. Oh gitu, nggak perlu manual ya, nggak perlu memerintahkannya berkali-kali ya. Jadi, bisa sekali. Berarti bisa menghemat apa? Waktu, bisa menghemat waktu, bisa menghemat tenaga. Jadi lebih efektif dan efisien. Oke, sampai sini. Ada yang masih belum dipahami tentang looping atau perulangan? Sudah bisa semua ya? Ada kesulitan tadi membuat proyek mininya? Tidak. Sekarang pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar yang ini? Senang? Ada yang capek? Ada yang masih bingung? Ya, sekarang kita akan menampilkan refleksi di papan perasaan ini. Ya, Bu Dwi punya stick. Stick ini sesuai nama kalian masing-masing.
Ya, nanti stick nama kalian masukkan ke papan perasaan. Pembelajaran hari ini bagaimana sih? Apakah ini menyenangkan buat kalian? Apakah membingungkan? Apakah membuat kalian jadi capek? Apakah kalian jadi ngantuk pada pembelajaran ini? Kalian masukkan ya ke papan perasaan. Oke, saya letakkan di depan, nanti bisa maju satu-satu. Ya. Ini baik, terima kasih kalian sudah masukkan ke papan perasaan ya untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Selamat siang guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih guru. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, terima kasih. Silakan duduk, Mbak Im. Sebelum Bu Dwi tutup, Bu Dwi punya tugas untuk kalian untuk membuat sebuah proyek di Stretch Junior. Nanti pakai HP-nya masing-masing di rumah. Jadi di rumah bisa kalian download sendiri lewat Play Store aplikasi Stretch Junior. Itu ya, kalian bikin proyek yang menarik ya, yang menggunakan fungsi looping atau perulangan. Gitu ya. Bu Dwi akhiri, terima kasih untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.